Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ardan Khalid. Di sini akan menyampaikan video pembelajaran tentang energi alternatif pada IPA SMP kelas 9 semester 1. Pengertian energi alternatif itu adalah energi yang digunakan sebagai pengganti energi bahan bakar fosil. Tujuan terbentuknya energi alternatif itu adalah pada dasarnya utama dari dibuat energinya alternatif untuk mengganti energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Yang kedua, bagi sebagian perusahaan, tujuan dari energi ini dibuat untuk mendapatkan keuntungan karena energi alternatif tersebut akan diperjualbelikan. Selain mendapatkan keuntungan, perusahaan-perusahaan tersebut sudah ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan. Bagi masyarakat, biasa membuat energi alternatif ini bertujuan untuk menjaga lingkungan yang ditempatinya agar tetap dalam keadaan sehat. Apabila lingkungan sudah sehat, maka masyarakat di lingkungan itu juga ikut sehat juga. Dan energi itu bisa digunakan secara terus-menerus karena dapat diperbaharui. Sumber energi alternatif di antaranya adalah yang pertama adalah panas matahari, kemudian yang kedua angin, yang ketiga itu adalah air, kemudian yang keempat biomasa, yang kelima panas bumi, yang keenam nuklir, kemudian yang ketujuh gelombang laut, dan masih ada lagi sumber energi alternatif yang lain. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemanfaatan pada matahari atau sinar matahari. Energi yang tak terbatas ini juga bisa digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Hanya saja perlu biaya yang mahal untuk bisa membangun reaktornya. Faktor cuaca juga menjadi salah satu hambatannya. Nah, pada matahari ini kita harus membeli panel-panel surya yang mungkin harganya juga agak mahal. Kemudian yang kedua adalah kincir angin. Sumber ini sama sekali tidak membutuhkan bahan bakar karena berasal dari angin. Jadi kecepatan angin menentukan seberapa daya yang akan dihasilkan. Untuk menggunakan pembangkit ini memerlukan angin yang kencang agar bisa tercipta energi yang besar pula. Kemudian yang ketiga adalah bendungan air. Mungkin kita lebih mengenalinya sebagai energi bendungan. Jadi bendungan itu nantinya akan memutar turbin dan merupakan energi yang tidak terbatas dan memanfaatkan energi ini untuk mendapatkan sumber listrik. Namun ini juga beresiko, bisa terjadinya banjir, dan apabila musim kemarau, angin tidak akan lagi bisa membuat. Kemudian yang keempat itu adalah biomasa. Biomasa sendiri adalah bahan organik yang dihasilkan oleh fotosintesis, baik produk maupun buangan. Contohnya seperti pepohonan, rumput, ubi, sampah pertanian, limbah hutan, tinja, ataupun kotoran dari ternak. Selain digunakan untuk tujuan primer, serat atau bahan pangan, pakan ternak, minyak nabati, bahan bangunan, dan sebagainya. Biomasa juga digunakan sebagai sumber energi listrik. Wow, bahkan sampah pun bisa loh jadi sumber energi listrik. Seperti yang dikembangkan oleh General Electric dan PLN. Saat ini GE bekerja sama dengan PLN membangun pusat tenaga listrik biomasa yang diberi nama Biomas. Menggunakan serpihan bahan dari kayu dengan memakai teknologi Jenbacher. Kemudian yang kelima adalah panas bumi. Panas bumi juga bisa dijadikan sebagai sumber energi. Kelebihan dari panas bumi adalah ia nggak pernah habis panas buminya itu. Hal itu yang membedakan sama minyak dan batu bara dari fosil, minyak dari fosil dan batu bara. Namun sayang tidak banyak tempat yang bisa dibangun untuk menghasilkan energi dari sumber panas bumi ini. Yang keenam
itu adalah nuklir. Jadi nuklir itu berasal dari uranium. Sejauh ini energi nuklir masih menjadi sumber energi yang paling padat dari semua sumber energi di alam ini yang bisa dikembangkan manusia. Artinya, kita dapat mengekstrak lebih banyak panas dan listrik dari jumlah yang diberikan dibandingkan sumber lainnya dengan jumlah yang setara. Sebagai perbandingannya, 1 kilogram batu bara dan uranium yang sama-sama dari perut bumi, jika kita mengekstrak energi listrik dari 1 kilogram batu bara, kita bisa menyalakan lampu 100 watt selama 4 hari. Tetapi dengan 1 kilogram uranium, bahan bakarnya dari nuklir, kita bisa menggunakan lampu paling sedikit selama 180 tahun. Wow. Jadi perbandingannya sangat berbeda sekali. Kemudian yang ketujuh, itu adalah gelombang pasang laut. Nah, energi lain adalah dengan adanya pemanfaatan gelombang laut yang pasang, penggunanya memang tidak merusak lingkungan. Tapi, dalam memanfaatkan gelombang ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membangun reaktornya. Selain itu juga kecepatan ombak yang tidak stabil juga menjadi salah satu kendalanya. Kemudian manfaat energi dari energi alternatif ini adalah yang pertama jelas mengurangi ketergantungan terhadap energi yang berbahan bakar fosil, yaitu minyak, bensin, solar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ramah lingkungan. Selanjutnya tidak terjadi kelangkaan, jadi kekal, dapat diperbarui, tidak pernah habis. Begitu dari, energi alternatif yang kami sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah, sudah saatnya energi alternatif ini kita gunakan. Karena apa? Karena kita terbatas sekali kalau hanya menggunakan dari bahan bakar fosil saja. Sehingga generasi berikutnya dapat hidup lebih lama. Energi alternatif atau energi terbarukan memang sangat sulit untuk diterapkan. Karena hampir semua manusia sudah terbiasa menggunakan energi bahan bakar fosil. Untuk menyadarkan pentingnya penggunaan energi alternatif ini, maka kita perlu sadar energi alternatif banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap belajar, tetap maju.